Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Kita ketemu tetap masih dalam metode pembelajaran jarak jauh. Jangan patah semangat, tetap belajar, tetap semangat, dan ingat selalu menjaga protokol kesehatan. Di antaranya tetap menggunakan masker, kemudian sering mencuci tangan dan menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, untuk selanjutnya kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita langsung ke materi perangkat untuk mengakses internet. Yang pertama adalah perangkat input. Perangkat input merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data. Berikut adalah perangkat masukan yang bisa digunakan dan untuk mengakses internet. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard sebagai alat input yang memiliki beberapa tombol yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dengan cara diketikkan. Tombol-tombol pada keyboard diantaranya tombol alfabet, yaitu mulai dari huruf A sampai dengan huruf Z, kemudian angka 0 sampai dengan angka 9, beberapa simbol matematika, misalnya seperti sama dengan, tanda plus, lebih kecil, lebih besar, dan sebagainya. Itu adalah tanda matematik. Kemudian, tombol lain dengan fungsi yang berbeda-beda, seperti tombol CTRL atau kontrol, kemudian tombol ALT, tombol caps lock, atau untuk mengunci supaya menjadi huruf kapital, kemudian tombol enter, tombol shift, tombol escape, dan lain-lain. Sebagai bahan evaluasi, silahkan jawab pertanyaan apa fungsi keyboard. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 kelompok tombol keyboard berdasarkan fungsinya. Kemudian yang kedua, mouse. Mouse berbeda dengan keyboard. Masukkan data atau perintah menggunakan mouse adalah dengan cara mengklik atau dengan menekan tombol sebelah kiri mouse. Drag, menggeser sambil menekan tombol kiri mouse. Double klik, menekan tombol kiri mouse 2 kali dengan cepat. Atau klik kanan, menekan tombol mouse sebelah kanan. Tombol scroll yang ada di tengah berfungsi untuk menggulung ke atas atau ke bawah. Kamu akan menemukan sesuatu yang bergerak jika mouse digeser-geser. Sesuatu yang bergerak itu disebut dengan pointer. Pertanyaan kedua, apa fungsi tombol mouse sebelah kiri, sebelah kanan, dan tombol scroll? Kita langsung ke materi berikutnya. Yang ketiga, modem dan saluran telepon. Perangkat tambahan supaya komputer dapat digunakan untuk mengakses internet adalah modem. Modem atau modulasi demodulator merupakan alat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan internet. Tugasnya adalah mengubah sinyal digital menjadi analog atau proses modulasi, dan mengubah kembali sinyal analog menjadi digital atau demodulasi. Modem ada 2 macam, yaitu modem internal dan modem eksternal. Modem internal adalah modem yang dipasang di dalam sistem komputer berupa card. Modem eksternal adalah modem yang dipasang di luar komputer atau di luar CPU. Modem dapat membuat komputer saling berhubungan satu sama lain melalui saluran telepon atau gelombang radio atau satelit. Komputer mengirim sinyal-sinyal digital untuk menghasilkan gambar, suara, dokumen, program, dan lain-lain. Karena saluran telepon dirancang untuk meneruskan suara atau sinyal-sinyal analog, maka sinyal digital dari komputer diubah menjadi sinyal analog supaya dapat melewati saluran telepon atau sebaliknya.
Saluran telepon yang biasa digunakan selain telepon yang menggunakan telepon kabel dapat juga berupa telepon seluler atau handphone. Sebagai bahan evaluasi, silakan pertanyaan 3 dijawab. Apa fungsi modem? Kemudian sebutkan 2 jenis modem. Kemudian berikutnya adalah perangkat proses. CPU atau Central Processing Unit. Data dan perintah yang dimasukkan melalui perangkat input pada saat mengakses internet selanjutnya akan diproses oleh perangkat proses yang disebut dengan prosesor atau biasa disebut dengan CPU atau singkatan dari Central Processing Unit. Prosesor ini berupa chip yang terdiri dari atas jutaan IC. CPU terdiri atas 2 bagian utama, yaitu yang pertama adalah unit kendali atau control unit. Unit ini bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, seperti membawa data dari alat input ke memori utama untuk diolah, kemudian menampilkan pada layar monitor. Juga mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer. Jika instruksi berupa pengolahan data aritmatika atau logika, maka unit kendali akan mengirimnya ke Arithmetic Logical Unit atau ALU. Yang kedua, unit Arithmetic atau Arithmetic Logical Unit atau biasa disingkat ALU. Unit ini bertugas untuk melaksanakan perhitungan matematik sesuai dengan instruksi program dan melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Jadi sini yang berhubungan dengan proses matematik atau dengan pembagian, perkalian, dan sebagainya maka dikerjakan di Arithmetic Logical Unit. Sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan. Apa perbedaan tugas atau fungsi control unit dengan ALU? Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu memori. Pada saat kamu menggunakan komputer untuk mengakses internet, hasilnya akan langsung disimpan oleh memori yang terletak di dalam casing sistem unit. Memori komputer terdiri dari yang pertama, read-only memory atau biasa disingkat dengan ROM. Memori ini berisi perintah yang hanya bisa dibaca oleh komputer saja dan bersifat permanen. Contoh perintah untuk menghidupkan atau mematikan komputer, atau misalnya untuk menghapus, mengcopy. Perintah itu sudah ada di dalam memori yang disebut dengan ROM. Kemudian jenis memori yang kedua adalah Random Access Memory atau RAM. Memori ini dapat menyimpan data atau perintah sementara selama komputer hidup. Artinya, kalau misalnya kita sedang menggunakan komputer, kemudian komputer itu mati atau listrik secara tiba-tiba mati, maka data di dalam memori akan secara otomatis hilang atau terhapus. Hanya kalau komputer dimatikan, data itu akan hilang. Kapasitas RAM bermacam-macam, antara lain mulai dari 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, bahkan sekarang sudah ada yang 16 dan 32 GB. Sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan 5, apa fungsi memori? Kemudian yang kedua, apa perbedaan ROM dan RAM? Kemudian yang berikutnya adalah perangkat penyimpanan. Setiap dokumen atau data sebaiknya disimpan pada media penyimpanan seperti hard disk, CD atau DVD, dan flash disk. Yang pertama adalah hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan yang permanen. Kapasitas penyimpanannya sangat besar sehingga perangkat lunak sistem operasi atau data disimpan di dalam media penyimpanan ini. Hard disk berada di dalam casing komputer menjadi bagian dari sistem unit komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi, kapasitas hard disk semakin besar mulai dari 40 GB, 500 GB, 1 TB, bahkan lebih.
Kemudian yang kedua, CD atau compact disc, atau DPD atau digital versatile light. Yang kedua, CD atau compact disc atau DPD digital versatile disc. Compact disc atau digital versatile disc merupakan media penyimpanan yang lebih maju lagi. Selain kapasitas yang besar, sekitar 650 MB atau DPD kapasitasnya sampai 4 GB, juga mudah dibawa kemana-mana. Media ini berbentuk piringan kecil yang tipis dan memiliki lubang di tengah. Perhatikan gambar di bawah. Untuk menyimpan data ke dalam CD atau DPD diperlukan hardware atau perangkat khusus, yaitu CD-RW atau DPD-RW, serta perangkat lunak khusus misalnya seperti Nero. Kemudian yang berikutnya adalah flash disk. Flash disk merupakan media penyimpanan dengan kapasitas cukup besar yang praktis dibawa kemana-mana dan mudah digunakannya, sehingga alat ini banyak digunakan. Flash disk biasanya dilengkapi dengan USB port atau alat untuk memasukkan flash disk ke komputer. Dengan alat ini, kamu bisa mentransfer data dari komputer satu ke komputer lain dengan mudah. Sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan, jelaskan dari 3 jenis media penyimpanan di atas tadi. Kemudian, apa perbedaan dari 3 jenis media penyimpanan tadi? Yang berikutnya adalah perangkat pengeluaran atau output. Seluruh hasil pengolahan data berupa informasi, situs web, dan lain sebagainya akan ditampilkan di layar monitor. Monitor memiliki kesamaan dengan televisi, baik dari segi ukuran layar maupun bentuknya. Bentuk monitor mulai dari layar cembung sampai dengan layar datar atau tipis atau flat. Setiap merek monitor akan menampilkan gambar dengan tingkat ketajaman yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada resolusi monitor tersebut. Perbedaan monitor CRT atau cathode ray tube dan LCD yaitu yang pertama, penggunaan listrik CRT umumnya lebih boros daripada monitor LCD karena menggunakan tabung. Yang kedua, monitor LCD lebih aman untuk mata karena radiasinya lebih rendah. Kemudian yang ketiga, ukuran monitor LCD umumnya ramping sehingga dapat menghemat tempat. Kemudian, yang keempat, ukuran layar LCD memiliki perbandingan panjang dan lebarnya 4:3, 5:4, 16:9, atau 16:10. Sedangkan untuk layar CRT mempunyai perbandingan hanya 4:3. Gambar ini adalah sebagai contoh CRT atau cathode ray tube, yaitu yang di sebelah kiri, dan LCD atau LED yang di sebelah kanan. Silakan jawab pertanyaan ke-7. Jelaskan fungsi monitor. Kemudian yang kedua, apa perbedaan monitor CRT dan LCD? Langsung ke materi berikutnya. Bagaimana jika hasil pengolahan data di internet ingin dicetak pada kertas? Hal ini biasa saja, seperti kita mencetak dokumen-dokumen lain melalui printer. Printer kita bisa membagi menjadi 3 jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah printer dot matrix. Printer dot matrix adalah printer yang menggunakan prinsip kerja seperti mesin ketik. Jika pitanya sudah tidak dapat digunakan atau hasilnya tipis, maka dapat diganti dengan pita yang baru. Pita pengganti dapat dengan mudah dibeli di toko yang menyediakan alat-alat tulis kantor. Seperti yang terlihat, bentuk printer dot matrix yang di bawah ini adalah printer yang menggunakan tinta cair sebagai media cetaknya. Jika tintanya habis, dapat dengan mudah diisi kembali. Biaya isi ulang lebih murah dibandingkan dengan membeli yang baru, sebab membeli baru berarti kita harus membeli juga wadahnya, itu adalah inkjet. Kemudian printer laser. Printer laser adalah printer yang hasil cetakannya lebih tajam dibandingkan dengan printer jenis lain. Printer ini menggunakan prinsip kerja mesin fotokopi dengan media cetak berupa tinta serbuk.
seperti yang tampak pada gambar di bawah. Jelaskan fungsi printer. Apa perbedaan printer dot matrix, inkjet, dan laserjet? Sekian untuk materi kali ini.